Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Paleti dan ada rekan teman saya yaitu Andi Supriyadi, ada Evita Komala Putri, ada Saudari Mega, dan yang terakhir Siti Sukaisi. Kami akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi. Baik, langsung saja. Pengertian rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan kriteria khusus seperti yang sudah diterapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Pengertian seleksi yaitu usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan. Melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang benar merupakan fungsi manajemen yang paling penting dalam organisasi. Tidak ada fungsi lain yang melebihi pentingnya proses ini. Alasan utama adalah manusia sebagai salah satu sumber daya dalam organisasi, merupakan subjek yang berkuasa atas sumber daya yang lain. Sumber daya lain atau uang, mesin, material, metode, informasi, dan lain-lain. Menjadi objek, baik buruknya penggunaan sumber daya lain sangat tergantung dari manusia yang mengelolanya. Jadi tugas utama dan paling dari manajemen adalah memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam organisasi adalah orang yang tepat, namun kerap kali dalam organisasi proses ini tidak mendapatkan perhatian penuh, dilakukan secara seadanya saja, tidak ada pelatihan khusus sebagai para supervisor, manajer tentang bagaimana melakukan rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen dan seleksi menurut para ahli. Pengertian rekrutmen menurut Neo et al. Rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal maupun eksternal organisasi. Pengertian seleksi menurut Matlis. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi merupakan proses kegiatan yang disusun sedemikian rupa, selancar mungkin, dan memberikan kesan bahwa si calon tidak sedang diuji. Namun, proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan dan dapat bekerja dengan baik. Tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi. Selain membutuhkan keahlian dan keterampilan, si petugas rekrutmen perusahaan juga harus benar-benar mempersiapkan proses rekrutmen dan seleksi secara maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen dan seleksi. Di sini kita ada dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, untuk sumber internal tersendiri kita ada 5, yaitu rencana suksesi, regenerasi. Pada suatu perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengurangi biaya-biaya rekrutmen dan seleksi terhadap karyawan baru. Selain itu, suatu perusahaan juga perlu mengingat bahwa tidak semua posisi yang ada di dalam perusahaan dapat diserahkan begitu saja kepada karyawan yang baru bergabung dengan perusahaan. Maka dari itu rencana suksesi yang merupakan program perencanaan jenjang karir lebih lanjut diperlukan dalam suatu organisasi. Dan untuk kedua itu job posting. Job posting merupakan metode di mana perusahaan memberikan pengumuman mengenai posisi yang sedang dibutuhkan. Pengumuman tersebut biasanya dipasang di papan pengumuman atau mading perusahaan. Dan untuk yang ketiga, perbantuan pekerja. Nah, kalau untuk perbantuan pekerja adalah memperbantukan suatu pekerja dari unit lain untuk menduduki posisi yang dibutuhkan apabila pekerja tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka pekerja tersebut akan diangkat untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, nepotisme merupakan metode di mana perusahaan melakukan rekrutmen terhadap anggota keluarga sebagai karyawan perusahaan. Namun dalam metode ini, perusahaan tidak dapat melihat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh calon karyawan. Nah, untuk selanjutnya, promosi dan pemindahan. Untuk metode ini merupakan salah satu penerapan dari metode rencana suksesi, di mana karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah dipromosikan atau direkomendasikan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Promosi tersebut biasanya dilakukan untuk mengganti posisi kosong yang disebabkan pensiun. Selain promosi, karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan direkomendasikan untuk dipindahkan ke anak perusahaan lain atau ke kantor pusat. Nah, kalau untuk sumber eksternal kita juga ada 5, yaitu di sini advertensi. Advertensi metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara mengumumkan posisi atau jabatan yang diperlukan yang biasanya disebarkan melalui surat kabar,
surat kabar lokal, majalah, radio, dan surat pribadi yang ditunjukkan kepada calon pelamar kerja. Dan untuk selanjutnya, lembaga pendidikan. Metode rekrutmen dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau universitas. Dengan demikian, organisasi memanfaatkan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam mengisi posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, rekomendasi karyawan. Untuk metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara seorang karyawan yang biasanya bekerja pada suatu perusahaan memberikan rekomendasi calon karyawan kepada perusahaan untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan. Nah, kualitas dan kecakapan calon karyawan tersebut masih bisa diseleksi oleh perusahaan untuk melihat kualifikasi calon karyawan tersebut. Nah, untuk agen tenaga kerja, metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan agen penyedia calon kerja, maka perusahaan hanya perlu menyebutkan kualifikasi yang dibutuhkan kepada agen tenaga kerja. Apabila perusahaan merekrut tenaga kerja yang telah diajukan oleh agen tersebut, maka perusahaan harus membayar biaya yang telah disepakati. Dan untuk selanjutnya, organisasi profesional. Metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan organisasi profesional, di mana organisasi tersebut menyediakan tenaga kerja yang sudah memiliki kualifikasi standar yang telah ditetapkan. Dan untuk yang terakhir itu ada iklan. Kalau untuk metode rekrutmen ini dilakukan dengan cara menarik calon pelamar menggunakan media massa. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik ataupun media cetak. Selanjutnya, saya akan presentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen dan seleksi. Dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja baru, maka manajer maupun perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi berasal dari sumber, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Yodia 2009, faktor internal berasal dari organisasi yang memegang kontrol atas faktor-faktor internal seperti pertama, ada ukuran organisasi suatu perusahaan maupun organisasi perlu mempekerjakan lebih banyak sumber daya manusia apabila ingin melakukan perluasan bisnis. Yang kedua, ada kebijakan merekrut tenaga kerja. Perusahaan atau organisasi perlu menyediakan dan menyusun kerangka kerja bagi pelaksanaan program rekrutmen. Kemudian yang ketiga, gambar dari organisasi. Satu perusahaan atau organisasi yang memiliki citra positif di hadapan pasar dapat dengan mudah menarik sumber daya manusia yang kompeten. Yang terakhir ada gambar dari pekerjaan. Perusahaan atau organisasi dengan citra positif terhadap remunerasi, promosi, lingkungan kerja, dengan peluang pembangunan karir yang pasti dapat dengan mudah menarik calon kandidat sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian ada kendala-kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi. Kendala-kendala ini muncul dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri, dan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Berikut faktor yang berasal dari organisasi menurut Septiana 2015. Yang pertama ada kebijakan promosi dari dalam, di mana perusahaan melakukan rekrutmen terhadap karyawan internal dan tidak perlu mencari calon tenaga kerja dari luar perusahaan. Yang kedua ada kebijakan mengenai imbalan. Yang ketiga ada kebijakan tentang status kepegawaian, dan yang terakhir ada rencana sumber daya manusia. Kemudian faktor yang berasal dari kebiasaan pencari tenaga kerja yaitu kendala utamanya yang disebabkan oleh kebiasaan yang cenderung negatif, seperti apabila melakukan suatu kesalahan tidak berarti dan tidak memiliki dampak yang kuat terhadap jalannya produktivitas suatu organisasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dan metode dalam mendapatkan calon tenaga kerja bagi perusahaan multinasional didasarkan menjadi dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Melihat dari kelebihan dan kelemahan masing-masing sumber tenaga kerja, sumber internal memiliki kelebihan yang paling banyak dibanding dengan sumber eksternal. Yang kedua, perusahaan multinasional perlu memperhatikan faktor-faktor dan kendala-kendala yang dapat mempengaruhi jalannya proses rekrutmen dan seleksi terhadap calon karyawan dan terhadap kondisi negara tuan rumah. Dan yang ketiga, yang terakhir, berbagai kendala yang dapat dijumpai selama proses rekrutmen adalah kendala yang berasal dari perusahaan itu sendiri, budaya perusahaan, dan faktor-faktor eksternal dari lingkungan sekitar perusahaan multinasional itu berada. Sekian kelompok dari kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dan salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.